الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. さて、今日取り上げるのは、今アジアも含めた全世界のイスラム教徒が実践している断食についてです。日本に住んでいる信者を土曜日、そして日曜日と野沢さんに取材していただきました。ご覧ください。 Coba bayangin suasana sebuah kota yang terkenal dengan ritme hidup super cepat. Kereta datang sesuai jadwal sampai hitungan detik. Orang-orang berjalan dengan langkah terburu-buru, semua terlihat sibuk mengejar waktu. Lalu di suatu sore di Tokyo, tepat menjelang matahari tenggelam, ada pemandangan yang berbeda. Di depan sebuah masjid kecil, orang-orang berkumpul. Yang menarik, tidak semuanya Muslim. Dan momen itu direkam oleh stasiun televisi Jepang. Yang mereka tangkap bukan keributan, bukan konflik, bukan isu sensitif seperti yang sering muncul di berita global. Yang mereka lihat justru pembagian takjil. 東京周辺のインドネシア人イスラム教徒が集まりました。 Bagaimana perasaan sekarang sudah buka puasa hari ini? Alhamdulillah, lega. Bisa melewati satu hari puasa, alhamdulillah lancar. Dari situ media Jepang mulai menyadari sesuatu. Gambaran Islam yang sering mereka dengar di berita internasional ternyata sangat berbeda dengan yang mereka lihat langsung. Dan yang membuat mereka makin kaget, yang mengenalkan wajah Islam yang hangat itu justru datang dari komunitas Muslim Indonesia. Jepang bukan negara dengan populasi Muslim besar. Banyak warga di sana bahkan belum familiar dengan konsep puasa. Dalam budaya Jepang, makan punya makna yang penting. Bukan cuma soal kenyang, tapi juga bagian dari kebersamaan dan budaya kerja. Makanya ketika mereka melihat orang Indonesia tetap bekerja normal, disiplin, bahkan ramah meski seharian tidak makan dan minum, mereka merasa bingung. Beberapa bahkan bertanya dengan jujur, kenapa harus menahan diri seperti itu? Jawaban yang mereka dengar ternyata sangat sederhana. Bukan jawaban yang berat, bukan ceramah panjang. Jawabannya hanya, kami berpuasa karena ingin mengendalikan diri. Belajar bersyukur, belajar memahami orang lain yang hidup dalam keterbatasan. Jawaban yang terdengar ringan itu justru membuat banyak orang Jepang terdiam dan berpikir. Masushi hito ga 食べられないその気持ちが分かるように、それが目的で、それ分かってから、本心が人を助け合うというのは意味合いしてるんですね。 Salah satu momen yang paling menarik perhatian media Jepang adalah tradisi berbagi makanan saat berbuka. Di Jepang, memberi makanan gratis kepada orang yang tidak dikenal bukan hal yang umum. Tapi komunitas Muslim Indonesia justru melakukan hal sebaliknya. Mereka mengundang siapa saja untuk ikut berbuka tanpa melihat agama, tanpa melihat latar belakang. Menu yang disajikan pun khas Indonesia, rendang, sate, kue tradisional, dan berbagai makanan rumahan yang penuh cita rasa. Banyak warga Jepang yang datang hanya karena penasaran. Ada yang awalnya hanya ingin melihat lalu ikut duduk dan makan bersama. Beberapa bahkan mengaku terkejut karena sambutan yang mereka terima terasa sangat hangat. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah yang cukup unik, yaitu perburuan takjil versi Jepang. Dan menariknya, makanan Indonesia sering jadi yang paling cepat habis.
Liputan televisi Jepang kemudian menyorot kehidupan komunitas Muslim Indonesia secara lebih dekat. Bukan hanya aktivitas ibadah, tapi juga kehidupan sosial mereka. Ada kegiatan belajar agama untuk anak-anak, pasar kecil yang dikelola ibu-ibu Indonesia, serta pertemuan komunitas yang mempererat hubungan antar keluarga. Yang menarik perhatian media Jepang adalah bagaimana agama dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Anak-anak bermain bersama, orang tua saling membantu. Tetangga non-muslim pun sering ikut berbaur. Semua berjalan tanpa perlu banyak penjelasan panjang. Nilai-nilai itu terlihat langsung dari perilaku sehari-hari. Seiring berjalannya liputan, nada pemberitaan mulai berubah. Media Jepang mulai menggambarkan komunitas muslim dengan kata-kata seperti hangat, ramah, dan penuh kepedulian. Pandangan yang sebelumnya sering dipenuhi stereotip mulai berubah. Beberapa warga Jepang bahkan mulai tertarik mempelajari Islam lebih jauh. Bukan karena perdebatan, bukan karena tekanan, tapi karena pengalaman langsung yang mereka rasakan. Mereka melihat bagaimana nilai agama diterjemahkan dalam tindakan sederhana. Bertambahnya pekerja asing dan mahasiswa internasional di Jepang juga membuat jumlah muslim di sana terus meningkat. Hal ini membuat masyarakat Jepang mulai terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan budaya dan agama. Komunitas Muslim Indonesia kemudian sering dianggap sebagai contoh bagaimana nilai agama bisa berjalan selaras dengan kehidupan sosial, bukan melalui konflik, melainkan melalui adaptasi dan kebersamaan. Cerita ini sebenarnya bukan hanya tentang Jepang, bukan juga sekadar liputan media, tapi tentang bagaimana kebaikan kecil bisa membawa dampak besar. Tentang bagaimana nilai agama bisa terlihat melalui tindakan sederhana, dan tentang bagaimana sebuah komunitas mampu mengubah cara pandang orang lain tanpa harus berdebat. Kadang hal paling kuat bukanlah kata-kata, tapi contoh nyata. Girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Yeah, you know this ain't the old